Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman, sahabat, serta saudaraku di mana saja berada. Semoga selalu dalam rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para pendengar yang budiman, pada kesempatan kali ini ulun ingin berbicara masalah tentang keutamaan salawat Jibril jika diamalkan setiap hari oleh umat muslim. Para pendengar yang budiman, salawat Jibril merupakan salah satu amalan yang sering digunakan sebagai zikir bagi umat muslim. Salawat tersebut bermakna permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melimpahkan segala rahmat atau kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, tujuan mengamalkan salawat ini agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya melimpahkan syafaat kepada orang tersebut di hari kiamat kelak. Sebab hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu memberikan syafaat atau pertolongan kepada umatnya. Allah memerintahkan kepada umat muslim agar senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah dan malaikatnya pun ikut bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah tersebut tertuang dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Para pendengar yang budiman, mengutip buku Rahasia Sehat Berkah, salawat yang ditulis oleh Muhammad Sukron Maksum, yakni berikut daripada lafaz salawat Jibril yang bunyinya sallallahu ala Muhammad. Di antara daripada keutamaan ketika kita mengamalkan salawat Jibril sebagai zikir harian, yang pertama, dicintai semua orang dan dibukakan 70 pintu rahmat. Mengamalkan salawat malaikat Jibril secara rutin, maka orang tersebut akan dicintai oleh semua orang dan dibukakan 70 pintu rahmat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Sa'rani bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa membaca salawat ini di atas, maka ia telah membuka 70 pintu rahmat untuk dirinya. Dan Allah akan menitipkan cintanya pada hati manusia sehingga mereka tidak akan marah kepadanya, kecuali orang yang menyimpan kemunafikan di dalam hatinya. Yang kedua, dapat melihat Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Membaca salawat ini secara rutin juga bisa bermimpi bertemu dan melihat Nabi SAW. Diriwayatkan dari As-Saq Rahawi, berikut kisahnya, ada seorang laki-laki dari Syria menghadap Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan bahwa ayahnya telah tua renta dan buta. Meski begitu, ia ingin melihat Nabi SAW. Lalu disarankan untuk membaca salawat Jibril. Kemudian ia melantunkan salawat tersebut sebagai zikir. Akhirnya, ia dapat melihat Rasul dalam mimpinya. Bahkan bisa meriwayatkan hadis dari beliau. Yang ketiga, melancarkan datangnya rezeki. Habib Umar bin Hafiz mengijazahkan amalan ini kepada penulis buku Sukron Maksum agar rezekinya selalu lancar. Amalan yang diijazahkan adalah membaca istighfar sebanyak 100 kali,
dan membaca salawat malaikat Jibril sebanyak 500 kali pada waktu pagi dan petang. Jika diamalkan secara rutin, insya Allah rezeki yang datang tiap harinya akan selalu lancar dan diberkahi. Yang keempat, dihapus kejelekannya dan diangkat derajatnya. Mengutip buku 33 salawat oleh Muhammad Ramli Hussein Khalil, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis berikut, bahwa siapapun yang mengamalkan salawat Jibril akan dihapuskan kejelekannya dan diangkat derajatnya. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali, menghapuskan 10 kejelekan darinya dan mengangkat derajatnya. Para pendengar yang budiman, semoga saudara-saudara kita mendapatkan faedah ilmu dari yang Anda bagikan dan menjadi pembuka amal-amal kebaikan bagi Anda yang telah menunjukkan suatu kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Artinya, barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Kalau ada salah dan khilaf, ampun maaf. Minta rela ulun dunia akhirat. Wallahu alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu bikum ala kulli hal insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.